Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi hab li hukman wa aqim bis salihin. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Surat Al-Waqiah. Surat Al-Waqiah diturunkan di Mekah. Jumlah ayatnya berapa? 97 ayatnya. Oh, 96 ayatnya. Nah, ini isinya itu adalah tentang hari akhir, tentang terjadinya kiamat. Itu yang kedua juga tentang kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang bertakwa
dan apa yang dialami, bagaimana yang dialami oleh orang-orang yang menolak peringatan Allah, tidak mau mempelajari kitab suci Allah. Surat ini adalah surat yang sangat viral, sangat disenangi oleh orang. Ya, so. Pertama, di surat ini pernah Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, kenapa dengan sekarang ini kelihatan tua? Terus kenapa? Rasulullah menjawab, karena saya berpikir tentang surat ini, Al-Waqiah ini. Jadi kita membayangkan bagaimana kejadian nanti akhir daripada kehidupan dunia. Rasulullah. Arti walaupun Rasul itu sendiri mesti ono deg-degan, sedikit ada rasa takut tentang kejadian itu. Sampai ini yang menjadikan aku beruban itu begitu. Jadi putih itu memikirkan surat Waqiah itu. Yang kedua, surat ini viral itu karena ada ada peristiwa yang terjadi antara Utsman bin Affan itu datang ke Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud itu sahabatnya, itu Ibnu Mas'ud itu keberadaan ekonominya lemah, sedangkan Sayyidina Utsman itu ekonominya tinggi, kuat. Di saat itu Ibnu Mas'ud ini dalam keadaan sakit dijenguk oleh Sayyidina Utsman. Terus Sayyidina Utsman bertanya, apakah yang menjadi beban pemikiranmu, Mas'ud, dikala kamu sedang mengalami sakit ini? Apakah kau berpikir tentang apa yang akan kau berikan kepada anakmu, tentang ekonomi? Nah, terus itu bagaimana? Maksudku, kalau toh memang kamu membutuhkannya, maka aku akan membantunya. Sayyidina Utsman berkata demikian. Si Ibnu Mas'ud mengatakan begini, enggak, saya bukan itulah yang aku pikirkan. Enggak, saya tidak memikirkan tentang ekonomi itu. Sebab saya mendengar bahwa Rasulullah menyampaikan siapa yang mengamalkan surat Waqiah setiap hari, maka akan dimudahkan, akan diberikan rezeki yang gampang oleh Allah. Jadi saya tidak berpikir tentang itu. Itulah yang menjadi pegangan orang-orang sekarang. Tetapi kebanyakan para ulama itu banyak yang mengatakan bahwa hadis itu adalah dhaif, lemah. Kenapa? Karena terkait yang menceritakan itu sendiri lemah. Yang kedua, di dalam surat Waqiah itu tidak ada satupun ayat yang menerangkan tentang untuk mendapatkan rezeki. Nah, itu jadi lemah. Tetapi banyak juga orang yang mengatakan walaupun hadisnya itu lemah, tapi ini adalah bisa diamalkan. Ya, tidak ada masalah. Bisa juga dia berpandangan bahwa rezeki itu bukan hanya cuma rezeki material, tapi bisa juga rezeki spiritual. Nah, siapa yang membaca kitab suci Al-Quran termasuk Waqiah ini, maka akan mendapatkan ketenangan di dalam hati mereka. Itukah mungkin yang menjadikan diyakini bahwa surat Waqiah akan mendapatkan, diberikan rezeki, kemudian rezeki. Mungkin disitulah tadi ada ketenangan tersendiri, lagi rezeki spiritual. Nah, itulah yang menyebabkan itu. Jadi ya nggak apa-apa, cuma kalau menurut saya sendiri itu bahkan bukan hanya Waqiah, ya kan? Banyak Waqiah, semua Quran itu. Jadi Quran itu mulai dari Fatihah sampai Alif Lam Mim dan An-Nas kembali lagi, itu yang akan menciptakan ketenangan dalam jiwa manusia. Jadi kalau gelisah, bacalah Quran. Apalagi kalau dibaca dengan artinya,
dipahami, maka akan lebih tenang. Itulah yang diyakini bahwa waqiah itu diamalkan sampai sekarang. Jadi mengamalkan waqiah supaya gampang rezeki dan sebagainya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah. Idza itu pasti terjadi. Waqa'atil waqi'ah, hari kiamat terjadi. Hari yang berakhir. Berarti bila mana hari terakhir itu tiba. Terakhir tiba itu pasti terjadi. Jadi di sini idza jaa pasti terjadi kemenangan. Apabila datang kemenangan, nasrullah, pertolongan Allah pasti terjadi. Nah ini pasti terjadi yang terakhir itu. Nah itu waqiah. Bila mana hari terakhir itu tiba, laisa liwaqatiha kadzibatun, tidak ada seorang pun yang dapat berdusta tentang kejadiannya. Laisa, tidak ada seorang pun liwaqatiha, waktu kejadian kadzibatun, dusta. Jadi tidak ada yang dusta. Itu pertama, dusta itu pasti terjadi. Kiamat itu pasti terjadi. Setiap ada hari pertemuan, pasti ada hari perpisahan. Setiap ada awal, pasti ada hari akhir. Nah di saat itulah manusia tidak ada yang dusta. Tidak ada yang mendusta, dan mendustakan tidak akan nampak masing-masing itu, siapakah munafik, siapakah kafirin, siapakah dzalimin, siapakah mukminin, nampak semuanya. Jadi kemarin yang surat apa kemarin? Surat Ar-Rahman kemarin dijelaskan itu nanti tidak ditanya tentang manusia dan jin, ini dosa-dosanya tidak ditanya karena sudah ketahuan. Oh ini bosok, ini yang enggak langsung dicekel kalau malaikat diceblokno gini. Nah ini juga demikian. Ya, laisa liwaqatiha kadzibat, tidak ada seorang pun yang dapat berdusta tentang kejadian. Wis gak iso, wis nutupi tidak bisa. Dia merasa sendiri, aku banyak dosanya, aku merasa sendiri. Tiada seorang pun yang tidak mempercayainya kejadian sebagaimana tidak percayanya sewaktu di dunia. Wis gak ono semua. Ya ini terbukti, tidak ada yang bisa menutupi apapun itu. Nah di saat itulah terjadi faida ja'atis sohoh yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa bani, semua lari bertanggung jawab sendiri-sendiri. Wis gak ono bojo, anak, gak ada saat itu. Khafidhatur rafiyah, ia merendahkan dan meninggikan. Saat itulah nampak. Ono sing roh, ono apa itu sudah nampak. Oh ini kedudukannya di sini. Oh ini di sini, ini di sini. Sudah nampak semuanya saat itu. Ya, merendahkan ada yang meninggikan. Oh ini orang mukmin, ini di sini, di tempatnya di sini ada yang meninggikan. Karena sebagai ini penerima pembalasan. Mulane di saat itu ono sing suweneng, ono sing seneng, ono sing ngajar macam-macam. Ono sing susah dan sebagainya. Tetapi bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa, itulah merupakan harapan. Ini yang jangan diharapkan. Karena di dunia tidak ada keadilan. Di dunia tidak ada keadilan. Yang berdosa banyak berfoya-foya, ya tak? Yang didolimi menderita, yang mendolimi berfoya-foya. Itu buahnya sekarang. Yang salah yang salah tertawa, sing benar di penjara, itu banyak tidak ada. Nah inilah Allah akan menciptakan keadilan. Ya itu. Nah, nanti kita akan tahu sendiri. Oh ini derajat ini tempatnya di neraka, tempatnya di sini begitu. Idza rujjatil ardu rajja, apabila bumi itu digoncangkan dengan sedasar-dasarnya. Bumi ini tidak bumi hanya cuma di sini saja. Semua bumi goncang, digoyang oleh Allah. Ya tadi. Dihoyak bumi ini. Lalu kalau kita lihat sangat mudah kalau Allah menggoncangkan bumi itu. Kenapa? Sekarang bumi itu mencik di apa sih bumi? Terletak di apa bumi ini? Kan bulatan buminya berada di mana? Gak mencik apa-apa kan? Beda kalau ini kan loh.
saya tempelkan di tempat ini. Kalau bumi ini nempel di mana? Tidak ada sama sekali. Digoncangkan oleh Allah. Terus lari kemana manusia itu? Idza rujjatil ardu rajja, apabila bumi digoncangkan dengan sedasar-dasarnya. Jadi semua bumi. Bila mana bumi mengalami gempa yang sangat dahsyat, wa bussatil jibalu bassan, dan gunung-gunung dihancurkan sehancur-hancurnya. Gunung kalau sekarang ini kan diciptakan oleh Allah sebagai penyeimbang, pasak sebagai pasaknya gunung, kokoh penyeimbang dari bumi. Kalau ini sudah dihancurkan, ya apa nasibnya bumi? Wis gentayangan gak karu-karuan. Babussatil jibalu bassa, gunung-gunung dihancurkan. Ini gunung hancur berterbangan, meledak semua itu. Jadi ini berkabeh orang sing gunung isine emas, gunung isine macam-macam, batu bara sing ireng, sing hijau, sing macam-macam itu. Babussatil jibalu bassa, fakanat haba'an mumbasa, maka jadilah dua debu berterbangan. Mumbasa, yang berterbangan, menyebar kemana-mana itu. Gitu. Jadilah dua debu. Jadi debu orang sing gumpalan, orang sing hancur lebur, masya Allah, hancur. Wa kuntum azwajan salatah, dan kalian menjadi azwajan, bergolongan. Bergolong-golongan apa itu? Azwajan itu kan pasangan, berpasang-pasangan. Artinya begini, kelompok mukmin, kelompok kafirin, kelompok munafikin, kelompok ada semuanya. Wa kuntum azwajan salasah, menjadi menjadi debu-debu itu. Wa kuntum azwajan salasah, dan kalian menjadi azwajan berpasangan, salasatan yang terbagi menjadi tiga. Nah ini menjadi tiga bagian. Apa itu menjadi tiga bagian itu? Pertama, fa'ashabul maimanati ma ashabul maimanah, wa ashabul mas'amah wa ashabul maimanati, yaitu golongan kanan. Nah, ini biasa dari golongan kanan itu bisa kita tebak kalau itu golongan yang baik-baik, golongan kanan, golongan kiri, itu golongan kanan. Itu sudah menjadi apa namanya, kebiasaan orang-orang, wah golongan kanan, golongan kiri. Jadi kanan orang-orang yang baik, kiri bagi orang yang bisa juga golongan kanan itu yang menerima amal-amal perbuatan yang baik ini diterima dengan tangan kanan. Yang durhaka itu menerima kitab suci, kitab-kitab tulisannya yang dicatat oleh malaikat Raqibul Atid itu ada yang diterima dengan tangan kiri. Nah itulah golongan kiri, itu golongan yang berdosa, golongan yang sengsara. Kanan itu adalah golongan yang baik. Itu situ. Ma ashabul maimanati, alangkah mulianya golongan kanan itu lain. Jadi mengandung makna apa itu, kalimat ini mengandung makna keuntungan. Dari kanan itu mesti akan keuntungan. Itu sudah menjadi kebiasaan. Fa ashabul mas'amati ma ashabul mas'amah, dan golongan kiri, ya itu. Dan golongan kiri, yakni mereka kitab catatan amal mereka diterima dengan golongan kiri. Ma ashabul mas'amah, alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Itu sengsara golongan kiri itu. Wasabiqun as-sabiqun, yang terakhir adalah orang-orang yang paling dahulu. Siapakah orang yang paling dahulu? Nah inilah banyak bermata-mata. Bukan berarti kalau kita melihat dari Quran, dari apa indikator-indikator yang menunjang bahwa sebenarnya golongan terdahulu adalah golongan Rasulullah ini, bukan Nabi Adam, Nabi apa namanya, Nabi Musa, Nabi Ibrahim dan sebagainya, bukan. Kenapa kok saya katakan demikian? Kalau kita semuanya para nabi-nabi itu sebenarnya tunduk dan taat kepada Nabi Muhammad. Coba itu di dalam surat Al-Imran ayat 81 dengan bukan. Itu perjanjian para nabi. Al-Imran ayat 81. Wa id akhadallahu mitsaqan nabiyina lama ataitum min kitabin wa hikmatin tsumma ja'akum rasulun musaddiqul lima ma'akum la tu'minun nabiyyi wa la tansurunna qala aqrartum ma akhadtum ala dzalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minas syahidin. Apa artinya? Ya.
saksi dan aku menjadi saksi bersama. Itu harus mengikuti, kalau gelem mengikuti kepada Rasul yang terakhir itu Nabi Muhammad. Maukah kamu berjumpa bersama? Aku akan mengikuti. Nah, aku menyaksikan atas ucapanmu. Jadi di sini qaulan sadidah itu ada tiga di dalam Quran. Pertama, supaya para nabi ini, nabi ini akan semua nabi-nabi seandainya hidup di zaman Nabi Muhammad, maka beliau-beliau akan mengikuti tuntunan Nabi Muhammad. Siapapun itu. Nah, yang kedua itu qaulan sadidah itu yang kedua adalah perjanjian antara manusia dengan Allah yang di dalam surat Al-A'raf, alastu bi rabbikum qalu bala sa'idna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghalib. Mengakui manusia itu mempunyai Allah Subhanahu wa taala yang disembah. Itu sudah fitrah, perjanjiannya manusia dengan Allah. Itu qaulan sadidah. Yang ketiga adalah perjanjiannya antara manusia dan manusia di hadapan Allah. Apa itu? Perjanjian akad nikah antara perempuan dan itu qaulan sadidah. Maka qaulan sadidah itu apa? Qaulan sadidah ucapan yang dimintai pertanggungjawaban oleh Allah di akhirat nanti. Di dunia itu kalau toh melanggar ucapan itu akan diazab oleh Allah. Itu qaulan sadidah. Hanya tiga di sini. Pertama, para nabi mengakui tuntunan Nabi Muhammad dan mengikuti tuntunannya, mendukung. Yang kedua adalah itu perjanjian manusia dengan Allah. Ya, di dalam hati manusia itu ada pengakuan Gusti Allah, aku menyembah panjenengan ya Allah gitu. Nah, ada yang ketiga adalah perjanjian antar manusia, suami istri yang akan menciptakan, melindungi dan menjaga. Lalu kebanyakan orang-orang yang tidak memperhatikan itu dengan suami dan istri ini, maka akan terjadi bencana di dalam rumah tangganya. Itu ada tiga. Nah, makanya di sini jadi orang-orang yang terdahulu itu adalah utusannya Rasulullah bersama para sahabat itu. Ada yang menafsirkan itu tidak begitu. Ada yang menafsirkan ini kan ada tiga golongan orang yang menerima kitab suci. Ana golongan faminhum dzalimun li nafsi, wis urusan lain. Ya toh. Ana faminhum muqtasid, hanya cuma itu saja. Dibaca, diambil itu saja. Golongan muqtasid. Nah, ini yang terakhir faminhum sabiqum bil khairati inilah orang yang terdahulu. Nah, ini kelanjutan ayat itu nanti mereka itulah yang mengikuti, mempelajari Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran itu sesuai dengan dawuh Kanjeng Nabi, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Nah, inilah orang itu sebaik-baik orang yang amalan adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Itulah mereka itu yang terdahulu untuk memasuki surganya Allah. Khairun apa itu? Faminhum dzalimun li nafsi, faminhum muqtasid, faminhum sabiqun bil khairati biidznillah. Kelanjutan ayat di situ itu di surat apa? Fatir ya, Fatir. Surat Fatir ayat 32 itu jenengan makin saged mempelajari. Itulah. Jadi ada indikator-indikator ayat. Itu yang disebut, yang dinyatakan bahwa ada orang terdahulu. Jadi golongan para syuhada, para nabi itu atau para orang-orang yang mengikuti tuntunan Allah Quran ini, melaksanakan. Ulaika ya paling dahulu. Ulaika muqarrabun. Nah, mereka itulah orang-orang yang didekatkan. Muqarrabun yang paling dekat fi jannatin naim, berada di dalam surga-surga yang penuh dengan kenikmatan. Sulatum minal awwalin, golongan besar dari orang-orang yang terdahulu, itu. Ya, wa qalilun minal akhirin, dan golongan kecil dari orang-orang yang kemudian ini. Yakni dari kalian umat-umat Nabi Muhammad itu mereka terdiri dari bagian besar umat-umat terdahulu, dan umat-umat Nabi Muhammad SAW adalah orang-orang yang paling dahulu masuk surga. Jadi para syuhada, para Rasulullah, para syuhada itu masuk surga, baru disusul dengan orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, yaitu sing faminhum sabiqum bil khairati biidznillah.
itulah yang masuk surga itu. Ala sururim maudunah, mereka berada di atas dipan-dipan yang bertahtakan emas dan permata. Itu di surga singgasananya. Muttaqiina 'alaiha mutaqabilin, serasa bersandarkan di atasnya, berhadap-hadapan. Itu di surga. Itulah. Bagaimana kelanjutannya? Insya Allah besok kita bahas kembali. Insya Allah. Ada yang mau tanya? Ada yang mau bertanya? Sudah jelas semua? Nah, kalau sudah jelas kita lanjutkan. Sadaqallahul azim wa balagha rasulul karim wa nahnu ala syahidin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.